Saja kita membuka firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang 25. Sebelum saya akan masuk ke dalam nanti eksposisi Injil Lukas, saya akan membagikan beberapa mini series dari kitab Kejadian ini, khususnya berbicara tentang Injil di dalam hidup Ishak dan Yakub. Dan kita hari ini mulai membaca dari Kejadian 25, mulainya kehidupan Ishak dan Yakub. Khususnya kehidupan dari Yakub. Mari kita membaca bergantian Kejadian 25, saya membaca ayat 19, saudara ayat 20 sampai bergantian sampai ayat yang ke-34. Kejadian 25 ayat yang ke-19 saya akan mulai. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan dari Laban orang Yakub, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tapi anak-anaknya menolak seorang di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Tidak demikian halnya mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap hatinya untuk Ismail, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang kulit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menggilir sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ketika kami akan merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman juga berbicara saat ini, pagi ini, kepada kami semua, untuk kami boleh mengerti, menerima kebenaran firman yang boleh menghibur kami, menegur kami, memberi kekuatan, dan membangun iman kami di dalam Tuhan. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam kartun Peanuts, ya, Peanuts bagian mungkin saudara tahu, ya, kemarin di mana di Indonesia atau di Indonesia atau di Singapura lupa, sempat beli baju Uniqlo Peanuts, ya, banyak sudah kartun Peanuts, ya, jadi kembar sama anak saya. Kartun Peanuts nanti pakai kita foto bersama-sama. Di dalam salah satu kartun Peanuts itu tokohnya Linus dan Lucy, ya, Linus ya, Linus dan Lucy itu diceritakan punya adik kecil yang namanya agak aneh. Namanya disebut Rerun, ya, Rerun, lari kembali, terulang kembali gitu ya, Rerun. Kemungkinan namanya ini bukan nama yang diberikan orang tuanya kepada dia,
tetapi menggambarkan kekecewaan Lucy bahwa adiknya yang kedua laki lagi, ya laki lagi, Riran karena itu. Ini tidak seperti Colin and Connor yang mereka senang sekali anaknya laki lagi, adiknya laki, anak dari adiknya laki lagi. Saudara sekalian, di dalam cara pandang yang lain sebenarnya banyak anak-anak kita itu sebenarnya bisa dipanggil Riran, anak-anak kita. Ya karena sebenarnya kita bisa melihat refleksi diri kita di dalam diri anak-anak kita. Ya, baik itu yang positif maupun yang negatif. Yang negatif mungkin kita lebih nyata kali ya. Kalau yang positif kita senang sekali ngelihat mereka, wah baik ya. Berarti saya ada baiknya juga ya, melihat ada hal-hal yang baik dari anak-anak kita. Tapi kalau yang negatif itu membuat kita jadi mikir gitu. Kita kesel, kita berantem sama dia, tapi banyak sekali sebenarnya karena mereka mirip sekali dengan kita. Ya, orang tua yang sering berantem dengan anaknya itu, atau anak yang sering berantem dengan orang tuanya karena karakternya mirip sebenarnya. Ya, kejelekannya khususnya itu mirip, jadi sering berantem. Saudara sekalian, di dalam pengertian yang lebih luas, hidup Ishak yang tadi kita baca merupakan riran dari hidup Abraham. Ya, kalau kita nanti baca, hari ini kita sudah baca satu bagian, nanti kalau kita baca selanjutnya kita akan tahu bahwa banyak kesamaan daripada hidup Ishak, anak Abraham itu dengan ayahnya. Ya, tadi hari ini kita baca tentang istri yang mandul, sama-sama istri Abraham juga mandul, istri Ishak juga mandul. Mereka akan menghadapi kelaparan yang di dalam hidup mereka. Dan mereka bahkan menghadapi godaan yang sama. Mereka takut bahwa istrinya itu akan diambil oleh penguasa pada saat itu. Artinya juga istrinya sama-sama cantik juga berarti ya. Sarah yang sudah tua itu juga masih sangat cantik, dan juga di sini Ribka juga kalau dia takut diambil berarti istrinya cantik ya. Cantik, takut diambil oleh penguasanya, sehingga mereka berbohong, baik Abraham maupun Ishak berbohong mengatakan istrinya itu sebagai saudara perempuannya, sisternya. Saudara sekalian, tetapi kalau kita membaca hidup Ishak dan juga Yakub nanti, bahwa Tuhan bukan hanya mau ataupun penulis bukan hanya ingin menyatakan pengulangan saja, riran akan kehidupan daripada ayahnya. Terutama kita akan belajar khususnya melalui kehidupan yang ada mirip-miripnya daripada Ishak dengan Abraham, itu bagaimana kita boleh belajar kesetiaan Allah itu dinyatakan dan dialami oleh generasi yang baru. Dengan kata lain, kita mau memikirkan apakah Allah yang telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidup orang tua mereka, dalam hidup Abraham, Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Apakah Allah yang sama itu adalah Allah yang dapat diandalkan oleh generasi yang selanjutnya di dalam masa sekarang, dalam tantangan yang baru, kehidupan yang baru. Ini menjadi sesuatu yang kita mau belajar bersama-sama. Tentu penting bagi kita semua sekarang, ya, bagi generasi yang baru kita memasuki kehidupan gereja juga berubah generasi setelah cukup lama gereja kita 25 tahun lebih, ya. Kalau tidak salah 20 kali ini 26 tahun kita akan merayakan, 97 betul ya, 26 tahun. Tahun ini bulan depan kita akan merayakan 26 tahun gereja kita, itu boleh dikatakan kayak seperti satu generasi. Ya, satu generasi. Dan kita akan masuk generasi yang baru, anak-anak kita mulai bertumbuh, mulai dewasa, ada yang mulai menikah dan sebagainya. Kita mau bertanya dan mau belajar, apakah Tuhan yang telah bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam generasi yang lalu adalah Tuhan yang juga boleh diandalkan dan dipercaya. Dan bagaimana umat Tuhan di dalam generasi yang baru itu juga boleh berespons, mengerti apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup orang tua mereka. Sekarang Tuhan yang sama itu adalah Tuhan yang memimpin mereka dalam tantangan yang baru, di dalam pergumulan yang baru, di dalam culture yang baru. Bagaimana Tuhan yang sama itu akan terus memimpin mereka dan bagaimana mereka beriman, berimprovisasi di dalam kebenaran firman, di dalam konteks yang baru. Mereka boleh juga melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup mereka. Tentu bagi kita sendiri, banyak di antara kita juga adalah generasi kita, saya yang lebih
tua adalah juga menjadi kesaksian hidup kita bagaimana banyak di antara kita adalah orang tua kita tidak mengenal Tuhan. Banyak di antara kita adalah generasi yang pertama yang percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengubah, Tuhan membentuk, mengarahkan, mengubah arah sejarah melalui intervensi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan memiliki cara pandang hidup yang baru. Dari kecil mereka diajar oleh firman Tuhan, dari kecil mereka dibawa ke sekolah minggu. Tetapi bagaimana tantangan yang baru itu juga boleh mereka hadapi di dalam mengikut Tuhan yang sama, yang telah setia di dalam masa-masa yang lalu. Ini yang kita boleh mau renungkan bersama-sama pada seri ini dan juga khususnya di dalam pagi hari ini. Mari kita melihat yang pertama, konteks hidup mereka yang dihadapi oleh Ishak dan Ribka, yaitu bagaimana kisah Ishak ini dimulai dengan keadaan Ribka yang sama dengan keadaan Sarai, ibu daripada Ishak, yaitu keadaan yang mandul. Ya, saudara sekalian, kita perlu mengerti ini keadaan yang sulit dimanapun. Istri yang mandul, mereka tidak bisa punya anak, tentu keadaan yang sulit di dalam konteks manapun, tetapi especially di dalam konteks mereka, konteks hidup Ishak dan Ribka. Karena kita tahu bahwa Abraham telah berjanji, Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dan melalui Abraham dan kemudian turunlah Ishak. Dan Tuhan berkata, melalui Ishak inilah keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut dan bintang di langit, banyaknya. Tapi istrinya mandul. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana janji Tuhan boleh terjadi? Apakah Tuhan sanggup untuk menggenapi akan janjinya, atau sebenarnya Tuhan itu perlu sedikit bantuan seperti terjadi yang dipikirkan oleh Abraham dan Sarai dalam Kejadian pasal 16. Ya, kalau tidak salah saudara boleh membaca di situ, Abraham dan Sarah yang setelah menunggu, setelah menerima janji Tuhan, dan Abraham percaya kepada janji Tuhan itu, dan hal itu diperhitungkan kepada Allah sebagai kebenaran, karena Tuhan berjanji dan Abraham tidak melihat buktinya, tapi melihat janji Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Tuhan memberikan kepada dia pemandangan seperti bintang di langit, dan Tuhan berkata, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Tetapi istrinya mandul, tapi Abraham percaya kepada Tuhan, janji Tuhan. Dan Tuhan telah membuktikan janjinya itu akhirnya berhasil. Tetapi dia perlu waktu yang lama. Dia tunggu. Dan tidak juga istrinya Sarah itu mengandung. Sehingga dia pikir, Abraham pikir, Sarah juga berpikir, Tuhan mungkin perlu bantuan sedikit ya untuk menggenapi janjinya. Maka datanglah Hagar. Tidurlah suamiku dengan Hagar, ya, budaknya. Tetapi di situ menjadi satu kerusakan yang besar kemudian dan kesalahan yang besar dari Abraham dan Sarah. Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini pertama bahwa bagaimana Abraham sebagai bapak orang beriman juga dia bergumul di dalam menghadapi tantangan yang real di dalam hidup dia. Ya, dan juga kita juga demikian, anak-anak tuh, saudara-saudara sekalian, kita yang orang percaya, beriman kepada Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan yang real, kesulitan, pergumulan, kadang-kadang kita menjadi berpikir, mungkin kita perlu membantu Tuhan, ya, dengan in one sense. Dan dalam keadaan seperti itu, waktu kita berpikir, kadang-kadang setan datang dan memberi tawaran jalan pintas. Bukan jalan yang disediakan Tuhan, tetapi jalan pintas. Ubahlah batu ini jadi roti. Tuhan, setan menggoda Kristus. Ya. Jatuhkan dirimu dari tempat yang paling tinggi dan Allah akan memeliharamu. Engkau melihat semua kemuliaan dari dunia ini, maka aku akan berikan kepadamu. Kalau engkau menyembah kepada aku satu kali saja, aku akan berikan semua kemuliaan ini. Ini adalah jalan pintas yang setan tawarkan kepada Yesus Kristus dan juga kepada kita sekalian sampai hari ini. Abraham jatuh dalam dosa itu dan mengambil jalan yang salah, tidak taat kepada Tuhan dan berpikir jalan yang pintas itu adalah jalan yang lebih baik, dan tidak pernah terpikir kepada kita bahwa mengikut jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik yang akan membawa sukacita yang berlimpah.
Tantangan apapun dalam hidup kita, kadang-kadang tantangan godaan untuk kita kerja hari Sabtu dan Minggu misalnya. Ya, weekend kita bekerja, hari Minggu hari perhentian yang Tuhan sediakan. Karena hari kerja Sabtu, Minggu itu tentu kerja uangnya double dan sebagainya. Kita tergoda, kita ada kebutuhan dan kita tergoda untuk hal itu. Cari pasangan yang tidak seiman, kita bergumul, kita mau setia, kita mau mencari pasangan di GRI, orang Kristen paling sedikit. Tapi terus tidak dapat. Kita mau ambil jalan pintas. Hubungan seks di luar nikah, Tuhan memberikan kita pacar yang kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Tuhan memberikan sex drive bagi kita. Tuhan memang ciptakan kita sebagai sexual being. Tapi kenapa Tuhan larang kita untuk berhubungan seks sebelum menikah? Maka itu kita ambil jalan pintas. Boleh menikmati itu dan kemudian mulai rusaklah akan kehidupan kita. Mari kita belajar dari Ishak. Ishak mungkin sudah belajar dari kesalahan ayahnya Abraham ketika dia menghadapi istrinya yang mandul, maka dia tidak mengambil jalan pintas. Dia tidak ada Hagar di dalam kehidupan Ishak. Tetapi di dalam ayat yang ke-21 dikatakan dia berdoa. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Tetapi kalimat selanjutnya sebenarnya terlalu singkat sebenarnya ya. Dan dikatakan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Seolah-olah Ishak berdoa, istrinya mandul, dia berdoa, besoknya istrinya hamil. Gitu ya. Seolah-olah begitu. Ya kalau kita baca hanya ayat 21. Tapi kalau sudah membaca tadi selanjutnya, saudara baru tahu sebenarnya berapa lama Ishak berdoa. Berapa lama? 20 tahun. Ayat 27 dikatakan situ. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, bukan ayat 26, ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Dia berdoa, dia menikah pada umur berapa? 40 tahun. Anaknya baru lahir waktu dia umur 60 tahun. Kira-kira 20 tahun atau 19 tahun lah ya, setahun mengandung 9 bulan lebih. 20 tahun dia berdoa, dia dan Sarai dan Ribka, ya istrinya itu berdoa sepanjang malam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai 20 tahun mereka berdoa dan Tuhan mendengar doa mereka pada akhirnya. Saudara sekalian, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita, bagaimana kita boleh setia di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu itu Tuhan kehendaki, Tuhan pimpin. Kita boleh terus setia berjalan di dalam kehendaknya, tidak mengambil jalan pintas, dan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Dan kita melihat di sini Tuhan akhirnya bekerja, memimpin dan memberikan apa yang menjadi kerinduan mereka. Hal yang penting karena memang ini juga adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka harus menunggu 20 tahun. 20 tahun. Tapi seorang penulis mengatakan demikian. The longest delayed answer to prayer are often the most faith building. Seringkali justru Tuhan mengizinkan, Tuhan kadang-kadang tidak langsung menjawab akan doa kita, karena dia sedang menguji kita, dia sedang membentuk iman kita, dia sedang membangun iman kita. Sedang menguji kalau kita terus setia di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencananya itu, meskipun tidak kelihatan hasilnya, meskipun tidak ada perubahan apa-apa dalam hidup kita yang kita inginkan, dan kita terus berdoa setia, tidak menyimpang, tidak mengambil jalan pintas, tidak mengambil jalan yang kita pikir akan menghasilkan, tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita terus setia dalam kebenaran firman dan hidup sesuai kehendaknya, dan terus memohon kepada Tuhan setia. Dan seringkali itu adalah waktu Tuhan membentuk iman kita, membangun iman kita, dan kita semakin jelas nantinya melihat tangan Tuhan yang memimpin, tangan Tuhan yang bekerja. Akhirnya Tuhan memberikan itu di dalam hidup kita. Tentu ini menjadi kesaksian banyak hidup kita. Saya percaya banyak hidup kita juga mengalami itu sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jawaban doa yang
yang tidak tahu berapa lama, tapi Tuhan yang memberi jawab, dan itu kemuliaan bagi nama Tuhan, dan iman kita dibangun, dibentuk semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Tapi kita boleh tanya, saya ajak kita bertanya lebih dalam. Bagaimana jika pada akhirnya Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi kerinduan kita yang paling dalam? Sesuatu yang kita telah sungguh-sungguh dan sabar minta daripadanya, tetapi akhirnya kita tahu Tuhan tidak memberikan, tidak menjawab itu kepada kita. Ada seorang wanita yang telah menderita kanker selama 10 tahun. Bolak-balik masuk rumah sakit, kemo dan sebagainya. Sangat berat menghadapi itu. Dan ada waktu-waktu yang sangat berat sehingga dia tidak bisa tidur berhari-hari. Karena kesakitan yang dia alami. Maka akan sangat alami orang yang seperti demikian akan bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Berapa lama Tuhan kau membiarkan aku menderita seperti ini? Bukankah namamu akan lebih dimuliakan oleh aku dan oleh orang-orang sekelilingku, keluargaku, jika engkau menyembuhkan aku? Bukankah namamu lebih dipermuliakan? Saudara sekalian, tidak ada jawaban yang mudah untuk kesulitan penderitaan seperti ini. Dan Tuhan tidak selalu memberi jawaban kepada kita untuk pergumulan spesifik yang kita hadapi. Tetapi kita tahu dan kita harus memegang janji Tuhan karena Dia telah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita di dalam menghadapi kesulitan apapun di dalam dunia ini. Baik kelaparan, baik ketelanjangan, baik aniaya, baik sakit, bahkan kematian sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Kita diuji dalam saat-saat seperti itu, kita boleh hidup di dalam iman dan bukan di dalam penglihatan. Ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, meskipun kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya, ya, seperti tadi sharing pastif, tidak tahu mau kemana, gelap, perjalanan gelap, lembah kekelaman. Tapi pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya, sebab meskipun aku tidak bisa lihat, tapi iman memberi tahu kepada saya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan memberi kekuatan. Dan ultimately tentu kita selalu bisa memandang kepada salib Kristus, di mana kasih-Nya itu nyata, di mana kasih-Nya itu tidak lagi bisa dipertanyakan, bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita, supaya kita di dalam Kristus boleh dibenarkan oleh Allah. Dia menyertai, memimpin kita, karena kasih-Nya yang besar, Dia mati bagi kita. Dia yang telah menyatakan kasih-Nya, Dia juga berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Inilah hal yang pertama yang kita boleh renungkan bersama-sama di dalam keadaan kesulitan yang dihadapi oleh Ishak dan oleh Ribka. Mereka terus setia, mereka berdoa, mereka bergantung kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara sekalian, kita melihat apa yang terjadi di dalam rahim daripada Ribka ini. Dikatakan situ ada dua bangsa yang sedang bertarung. Ya, susah sekali Ribka ini ada bertolak-tolakan anak-anaknya di dalam kandungan. Dan Tuhan berkata, dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara sekalian, ini bukan sekedar akan sibling rivalry, ya, pertentangan atau berantemnya atau persaingan antara dua brothers. Tetapi ini adalah yang paling signifikan daripada kandungan daripada Ribka ini, bahwa the older shall serve the younger. Ini adalah ini yang Tuhan mau nyatakan, apa yang terjadi di dalam kedua anak di dalam rahim daripada Ribka ini. Saudara sekalian, konflik antara saudara, antara brothers khususnya adalah tema yang seringkali muncul di dalam
Alkitab sebenarnya. Ya, kalau sudah membaca sebelumnya ada Kain dan Habel, ada anak-anak Nuh, ada Abraham dan Lot sebenarnya, meskipun tidak sibling tetapi masih saudara. Ya, ada Ishak dan Ismail, kita mengetahui ayah mereka sendiri, Ishak sendiri bergumul dengan bertarung dengan Ismail. Yusuf dan saudara-saudaranya nanti kita bisa membaca itu pertarungan yang terus terjadi, menjadi tema yang sering muncul di dalam Alkitab. Ya, saudara sekalian. Tetapi yang menarik adalah ini di dalam pertarungan antara Esau dan Esau dan Yakub. Ini adalah bukan pertarungan yang biasa daripada dua saudara yang memang sering konflik. Ya, di dalam keluarga yang paling baik pun ada saudara-saudara pasti bisa ada waktunya mereka berantem dan konflik. Tapi di sini adalah Tuhan mau menyatakan the ultimate reason daripada konflik antara saudara-saudara kandung sebenarnya, ya, dan juga Ishak dan Yakub di sini. Ultimate reason, alasan yang paling utama daripada konflik yang dialami dialami Yakub dan Esau, dan juga Ishak dan Ismail dan Kain dan Habel adalah pemilihan daripada Tuhan. Pemilihan daripada Tuhan. Bahwa mereka yang hidup melawan Tuhan, mereka yang tidak termasuk umat pilihan Tuhan, itu adalah orang-orang yang akan selalu berperang dengan umat pilihan Tuhan. Sejak dari Kejadian pasal yang ketiga, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata, keturunanmu dan keturunan perempuan itu akan bertarung, akan bermusuhan satu dengan yang lain. Engkau akan meremukkan tumitnya, keturunan perempuan itu, dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, si ular. Saudara sekalian, sepanjang sejarah kita mengerti dan realita juga sampai hari ini terjadi bahwa akan ada pertarungan, pertempuran antara umat pilihan Tuhan dengan orang-orang yang melakukan kehendak mereka sendiri, melakukan kejahatan yang dilewati oleh Tuhan, tidak termasuk umat pilihan Tuhan, dan akan ada struggle, kesulitan, pergumulan di dalam hidup kita sampai Kristus datang kedua kali menyelesaikan semua struggle itu. Saudara sekalian, tetapi sekali lagi kita boleh mengingat bahwa di dalam struggle, kesulitan ini, bahwa rencana Allah untuk memberkati umat pilihannya itu tidak mungkin gagal. Ya. Meski keturunan ular akan melakukan segala cara, dengan segala kejahatannya, dengan segala rencananya, dengan segala tipu dayanya, maka mereka tidak mungkin menang melawan Allah yang hidup. Dengan indah dituliskan oleh Martin Luther di dalam lagunya Mighty Fortress of God. Si jahat yang besar kuasanya dengan segala tipu dayanya, tetapi one little word from God shall fail him. Dan satu kata saja sebenarnya, kalau Tuhan menginginkan, maka hancurlah mereka. Saudara sekalian, doktrin pilihan ini ultimately inilah sumber yang ultimate. Mengapa kita umat Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang percaya dalam Kristus, yang telah menerima anugerah Tuhan, itu akan terus mengalami tantangan, kesulitan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan doktrin pilihan ini juga boleh menegaskan sekali lagi bahwa keselamatan kita yang kita terima itu semata-mata karena sola gratia, semata-mata karena anugerah Tuhan. Waktu dikatakan di sini bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda, adalah penetapan Tuhan, pemilihan Tuhan. Tidak berarti bahwa Yakub yang lebih muda itu lebih baik daripada Esau. Ini semata-mata karena anugerah Tuhan, semata-mata karena kedaulatan Tuhan. Roma pasal yang ke-9 ayat 10-12 saya bacakan bagi saudara, menggambarkan hal ini. Paulus menuliskan dalam Roma pasal 9 ayat 10-12. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, Esau dan Yakub belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Saudara sekalian, ini terjadi
Sekali lagi, bukan karena Yakub lebih baik, nanti kita akan lihat Yakub sama buruknya dengan Esau. Sama berdosanya dengan Esau. Tetapi ini Tuhan yang memilih di dalam kedaulatannya, di dalam hikmatnya yang kita tidak mengerti sepenuhnya. Tetapi Tuhan yang telah memilih Yakub yang akan dilayani oleh kakaknya Esau itu. Ini adalah semata-mata anugerah Tuhan dan pemutarbalikan budaya pada waktu itu. Yang sulung budaya pada waktu itu akan menerima bagian yang terbesar. Satu privilege yang besar dari budaya pada waktu itu. Tetapi Paulus menegaskan kepada kita juga dalam ayat yang ke-15. Mengatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Saudara sekalian, Tuhan memilih Yakub dan bukan Esau. Itu semata-mata karena kedaulatannya, karena belas kasihannya, karena anugerahnya. Bukan apapun yang ada dalam diri Yakub. Kalau yang nanti kita akan melihat bahwa Yakub dan Esau adalah sama-sama orang yang berdosa yang layak menerima murka Allah kalau dilihat dari diri mereka sendiri. Tapi hanya karena anugerah Tuhan, kedaulatannya, dia memilih Yakub, mengasihi dia. Dia memilih apa yang bodoh daripada dunia untuk memerlukan apa yang bijak. Dia memilih apa yang lemah dari dunia untuk mempermalukan apa yang kuat. Yakub dipilih anak yang bungsu, justru dipilih Tuhan ingin memutarbalikan untuk menyatakan satu kebenaran, hanya keselamatan semata-mata karena anugerah Tuhan. Di dalam bijaksana dan kebaikannya. Itu membuat kita mengerti bahwa kita ada hari ini, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, sekali lagi bukan karena kita lebih baik, tapi semata-mata karena belas kasihan dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita di dalam Kristus. Nah, ini berbeda, apa yang dikerjakan oleh Allah itu berbeda dengan apa yang terjadi di dalam keluarga Ishak dan Ribka di sini. Dan juga kita seringkali jatuh di sini sebagai termasuk sebagai umat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang pilih kasih karena kepentingan dan kesukaan mereka sendiri. Ya, sudah membaca di situ, kalau kembali kepada Kejadian pasal 25, maka dikatakan bahwa Yakub itu dikasih oleh ibunya karena dia seorang yang tenang, yang suka tinggal di rumah. Tetapi Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka mengasihi Yakub. Mereka pilih kasih, ya. Mereka pilih kasih dan juga tentu kita juga bisa jatuh kepada hal yang demikian, ya. Bukan hanya dalam keluarga, di dalam gereja, kadang-kadang orang-orang tertentu kita lebih suka orang-orang tertentu, anak-anak tertentu yang lebih menyenangkan hati kita, lebih cocok dengan kita. Ya, kita lebih mengasihi dia lebih daripada yang lain, dan kita akan melihat itu akan menjadi satu akibat yang besar yang merusak akan keluarga ketika terjadi favoritism di dalam keluarga. Nanti kemudian kita akan melihat bahwa Ishak nanti sendiri akan ditipu karena kesukaannya makan daging buruan. Dia justru ditipu karena hal itu berkaitan dengan daging yang dia mau makan. Ribka yang mengasihi Yakub karena kemungkinan besar Yakub itu senang di rumah, terus ada bersama-sama dengan Ribka, membantu di rumah, membantu di dapur dan sebagainya. Tetapi dia karena kesukaannya akan Yakub sehingga dia melakukan sesuatu yang bersalah, mengatur penipuan kepada ayahnya, dan tentu Yakub bersama-sama dengan Ribka. Tapi akhirnya karena akibat itu dia akan ditinggalkan oleh anak kesayangannya, ditinggalkan jauh dan mungkin tidak pernah kemudian melihat lagi karena peristiwa itu. Namun sekali lagi kalau kita melihat tema yang besar di sini dalam hidup para bapak-bapak sejarah, para patriark, kita melihat bahwa dosa mereka, Yakub, Ishak, Ribka, dan kemudian Yakub dan Esau termasuk adalah dosa mereka itu tidak pernah menggagalkan rencana Allah. Meskipun Ishak dan Ribka dan nanti juga Yakub, mereka harus bertanggung jawab atas dosa-dosa mereka. Tetapi
rencana Tuhan, pemilihan Tuhan itu akan terus terjadi. Bahkan Tuhan memakai segala dosa dan kesalahan mereka untuk menggenapi akan rencananya. Dia akan menggenapi, bekerja, dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita di dalamnya, umat Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Meskipun kita bukan berarti kita kemudian bisa melakukan sesuai kehendak kita. Kalau kita melakukan sesuai apa yang kita kehendaki dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan mengalami segala kesulitan, penderitaan, kesusahan yang sangat besar. Seperti kita alami bacaan di dalam Ishak, Ribka, dan juga Yakub nanti. Tetapi bagi umat Tuhan, kita diberi kekuatan bahwa meskipun kita kadang-kadang jatuh dalam dosa, bersalah di dalam kehidupan kita, tidak sempurna, ada waktu-waktu kita tidak taat dan jatuh dalam dosa, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sekali lagi. Dia akan, Ishak dan Ribka itu akan dibentuk secara ajaib, secara misterius di dalam kehidupan mereka, dan kemudian kehidupan Yakub juga justru untuk menggenapi akan rencana Tuhan. Ini kabar baik bagi saudara dan saya yang telah dibentuk secara negatif oleh orang tua kita. Ya, mungkin banyak di antara kita yang tidak memiliki orang tua yang ideal. Ya, orang tua kita mendidik dengan salah, segala macam salahnya. Mungkin terjadi favoritism, dari kecil kita dibanding-bandingkan dengan saudara kita. Kamu itu tuh seperti Koko, kamu kenapa tidak seperti Cici, kenapa tidak seperti adik, dan sebagainya. Terus dibanding-bandingkan dan menjadi membentuk satu kehidupan yang negatif, secara negatif dari orang tua kita. Namun, dan juga bagi orang tua, bagi kita, yang kadang-kadang salah mendidik anak-anak kita. Ada hal-hal yang salah waktu kita mendidik anak kita. Perkataan kita, sikap kita mungkin show favoritism kepada anak-anak kita yang tertentu. Di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita yang negatif, biarlah kita tahu bahwa percaya bagi kita sekarang yang beriman kepada Tuhan, sepanjang kita kemudian mengerti akan dosa kita, meninggalkan dosa kita, bertobat daripada dosa kita, sekarang kita adalah milik Tuhan, Tuhan telah menebus kita, maka kita tahu segala hal yang negatif yang terjadi di dalam hidup kita ataupun yang kita lakukan sebelumnya adalah Tuhan mengerti, Tuhan bekerja di situ, Tuhan membentuk kita. Dan kita boleh mengerti hari ini, kalau kita ada hari ini, kita sepanjang kita bertobat, sepanjang kita menyadari dosa kita, sepanjang kita menyadari juga, dan perlu sekali apa yang terjadi kepada kita, kita mengerti itu. Tetapi kita tidak pernah didefinisikan oleh masa lalu kita. Apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, membentuk kita pasti, tetapi diri kita hari ini tidak pernah didefinisikan oleh apa yang telah terjadi di dalam hidup kita, khususnya dosa-dosa kita ataupun orang tua kita. Tidak. Hidup kita didefinisikan, aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah Tuhan. Kita harus mengingat itu. Menjadi penghiburan bagi kita, memberi kekuatan kepada kita. Bahwa aku ada, Tuhan yang memimpin, Tuhan menyertai bahkan seluruh hal-hal yang negatif, dosa-dosa yang terjadi dalam masa lalu. Itu Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan akan membentuk, Tuhan akan memakai itu semua untuk menggenapi rencananya, menggenapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita dan juga bagi orang tua yang telah melakukan kesalahan-kesalahan di dalam masa yang lalu. Terakhir, saudara sekalian, setelah kita melihat akan bagaimana dua bangsa bertarung di dalam dalam kandungan Ribka, maka sekarang kita fokus kepada dua bangsa ini, yaitu Israel dan Edom, Yakub dan Esau, di dalam ayat 29 sampai 34. Saya bacakan sekali lagi kepada saudara bagian yang terakhir ini. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Lalu kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?
Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini adalah peristiwa yang terkenal, dan kita mulai bertanya, inilah yang terjadi di dalam dysfunctional family. Ini adalah keluarga yang dysfunction, ya. Ibunya mengasihi yang satu, ayahnya mengasihi yang lain, mereka bertempur satu dengan yang lain. Mereka dua karakter yang sudah berbeda dan diberi situasi yang berbeda. This is dysfunctional family. Yang ada Alkitab dengan jujur menuliskan ini adalah the patriarch, orang-orang yang beriman, bapak-bapak iman kita, Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang dilakukan Yakub di sini dalam ayat ke-31 khususnya, ketika Esau sudah kelelahan, jual dulu hak kesulunganmu. Apa yang dilakukan Yakub di sini, dia adalah mengambil jalan pintas setan yang bekerja memanipulasi karakter daripada Yakub. Ya, inilah setan bekerja memanipulasi karakter daripada Yakub. Karakter yang mungkin baik dan sebenarnya baik dan mungkin paling sedikit netral, tapi dipakai oleh setan untuk melakukan akan kehendaknya. Ayat 27, Yakub digambarkan seorang yang tenang di situ, ya. Dia adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Kata tenang ini karakter daripada Yakub, ya. Kata yang tenang itu adalah dalam bahasa Ibrania memakai kata tam. Ya, tam itu berarti sebenarnya kurang tepat digambarkan sebagai tenang, tetapi lebih tepat digambarkan sebagai single-minded or single-hearted. Itu kata tam. Ya. Artinya adalah Yakub adalah seorang yang keinginan dan tindakannya itu integrated. Ya. Satu, laser focus. Yakub itu seorang yang laser fokus. Dia menginginkan apa, dia hidupnya akan menuju ke situ. Seluruh energinya single-hearted, single-minded menuju ke situ. Ya, itu juga kata yang dipakai oleh Ayub ketika dia dikatakan kepada istrinya, udah hujat saja Allahmu itu. Engkau susah setengah mati, hujatlah, tinggalkan Allahmu dan matilah. Maka Ayub mengatakan, kamu berkata seperti perempuan gila. Apakah kamu hanya mau menerima yang baik dan halal dan tidak hal yang baik? Dan dia mengatakan, till I die, I will not deny my integrity. Sampai mati, saya tidak akan berkhianat tentang the integrity, keutuhan antara pikiran dan hidup itu. Ya, itu kata tam itu muncul di situ, integrity. Tentu ini berarti karakter yang baik daripada Yakub, ya, laser focus. Tetapi dipakai oleh setan untuk merebut, untuk menggoda dia, melihat kesempatan sekarang yang ada. Kakakmu itu yang memang juga nanti anak seorang yang sangat karakter yang sangat tidak baik sebenarnya yang ada di dalam diri Esau, ya, tetapi yang juga banyak kelemahannya, tapi sekarang dia seperti sudah tidak bisa hidup lagi kalau engkau tidak kasih kacang merah itu, sup itu. Sekarang kesempatan yang baik, pakailah kesempatan itu, berikan hak kesulunganmu itu. Nah, inilah jalan pintas yang mau dia dapatkan, ya, berikan jalan hak kesulunganmu itu kepadaku. Dan kadang-kadang kita juga bisa jatuh ke dalam kesalahan yang sama, ya, dan Yakub di sini memakai akan karakternya itu untuk merebut hak kesulungan dengan memanipulasi Esau, dan nanti juga dia memakai sifatnya itu untuk menipu ayahnya sendiri. Ya, nanti waktu dia mau diberkati. Saudara sekalian, tentu kesalahan yang lebih besar ada pada Esau. Ya, kesalahan yang lebih besar ada pada Esau karena apa? Karena dia tidak menganggap hak kesulungannya itu lebih berharga daripada semangkuk kacang merah. Ini adalah dosa yang sangat besar daripada Esau karena dia menganggap kacang merah itu lebih berharga
daripada hak menjadi nenek moyang Mesias. Karena secara manusia itulah yang seharusnya dia mengerti. Tuhan sudah berjanji kepada ayahnya bahwa keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan keturunan siapa yang akan dihitung secara manusiawi, secara budaya pada waktu itu adalah pasti harus melalui Esau, anak yang sulung itu. Pasti yang sulung itulah yang dihitung keturunan daripada ayahnya itu. Saudara sekalian, tetapi di sini dia tidak menganggap itu. Esau memandang ringan atau memandang rendah. Esau despise his birthright. Ya, hak kesulungannya itu dia tidak anggap ini berarti, ini seperti sampah yang lebih rendah nilainya daripada semangkuk kacang merah. Nah, disitulah dosa daripada Esau yang sangat besar. Lebih lagi kesalahan Esau ini lebih parah lagi karena sebenarnya kalau kita membaca, kita mengerti, maka kita tahu bahwa dia pasti tidak akan mati kalau dia tidak makan kacang merah itu. Seperti dia klaim. Aku sudah mau mati, untuk apa hak kesulungan itu? Ambil saja hak kesulungan itu. Ini adalah seorang yang didorong oleh emosinya, oleh keinginannya yang sesaat. Dia rasa dia sudah seperti mau mati. Kita tahu dia pasti tidak akan mati kalau dia tidak makan kacang merah itu. Kalau dia hanya minum air putih, dia tidak akan mati. Seharusnya dia lebih rela minum air putih, minum roti yang keras daripada menjual hak kesulungannya itu. Tapi dia menganggap tidak, dia memandang rendah, tidak menganggap hak kesulungan itu sesuatu yang berharga, lebih tidak berharga daripada semangkuk kacang merah. Dan lebih parah lagi, bahkan setelah dia makan, kita bisa membayangkan dia sudah dari berburu, panas, lapar, ya merah, dan dia sudah mau makan, sudah pokoknya emosinya menguasai dia, tidak pikir panjang. Dan setelah dikasih oleh Yakub, setelah ditukar dengan hak kesulungannya, dikasih makan, dia makan, selesai. Dia pergi. Sudah kenyang. Dan dia tidak tahu kehilangan besar apa, kesalahan besar apa yang dia telah lakukan. Hak yang sangat penting, hak kesulungan itu telah dihina oleh Esau. Dia tidak menganggap hal itu penting. Bukankah ini menjadi peringatan sangat serius bagi kita, anak-anak Tuhan? Ya. Berapa sering kita tidak mau membuang dosa demi kerajaan Allah. Ada kenikmatan sementara yang sebentar saja ya, yang kadang-kadang kita anggap lebih berharga daripada penyertaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Untuk kenikmatan sesaat, banyak orang menghancurkan akan karirnya, akan nama baiknya, akan pernikahannya, akan keluarganya, akan hidup mereka. Karena nafsu, karena ambisi, karena kemarahan yang terus kita pelihara. Dan keluarkan kemarahan itu, kebencian yang terus-menerus. Kita menghancurkan hal-hal yang paling berharga. Kita melupakan itu. Saya mendengar selama liburan ini sedikit sekali yang datang ke persekutuan doa. Ya, saya sangat sedih mendengar itu sebenarnya. Harap kita dalam tahun yang baru ini seperti tadi pasti ajak kita berdoa. Kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh berdoa. Itu adalah privilege yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Baik di dalam, saya tidak percaya saudara tidak datang ke persekutuan doa, kehidupan saudara pribadi doa itu sangat hidup. Saya tidak percaya itu. Persekutuan doa itu adalah salah satu refleksi bagaimana hidup kita sebenarnya secara pribadi. Kalau orang datang persekutuan doa tidak berarti hidup pribadi doanya itu juga baik. Tidak berarti tentu. Itu adalah Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti, melihat. Tapi kalau kita tidak rajin dan tidak mengutamakan datang persekutuan doa bersama-sama berdoa untuk pekerjaan Tuhan, maka kita demi apa? Demi apa? Demi kemalasan kita, demi kenikmatan kita, nonton YouTube di rumah dan sebagainya. Ini adalah privilege yang besar kadang-kadang kita buang. Kita tidak tahu ini privilege Tuhan memanggil kita
Bapa kita di surga pemanggil kita untuk datang. Dia ingin anak-anaknya datang berdoa kepada dia. Serahkanlah segala khawatirmu kepada dia. Dan dia akan memelihara, dia akan mendengar. Ya, ini privilege yang besar. Jangan kita seperti Esau yang membuang privilege yang besar untuk semangkok kacang merah. Dan kita melihat bagaimana Esau mendapat segala kesulitan, penderitaan yang sangat besar nanti. Kalau sudah mengetahui nanti dia berteriak, menangis, bercucuran air mata pun hak kesulungan itu tidak bisa dikembalikan lagi kepada dia. Karena dia telah despise hak kesulungan itu. Kita juga melihat Yakub membayar harga yang mahal karena mengambil jalan pintas setan. Dia memang mendapat hak anak sulung dan kemudian berkat daripada ayahnya dengan tipuan. Dia mendapat berkat hak anak sulung itu. Kalau sudah membaca selanjutnya kita tahu bahwa dia harus menunggu waktu yang sangat lama sebenarnya sebelum dia bisa menikmatinya. Dia seharusnya sabar menanti. Memang ini kehendak Tuhan. Di dalam Alkitab Tuhan yang mengatakan yang sulung akan melayani yang bungsu. Ini kehendak Tuhan. Dia harus sabar mempersiapkan diri dan tunggu waktunya Tuhan. Tidak mengambil jalan pintas. Memanipulasi akan Esau dan kemudian menipu, membohongi akan ayahnya. Dia pikir dia akan langsung mendapatkan berkat anugerah itu. Sudah dia akan harus menunggu waktu yang sangat lama. Sudah tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum dia bisa menikmati hak kesulungan itu. Dia harus menunggu 40 tahun hidup di padang belantara. 40 tahun. Janji setan itu terdengar enak, tapi berakibat merusak akan hidup kita, hidup orang-orang sekeliling kita. Sebaliknya jalan Tuhan itu terlihat sulit. Ya, sulit. Kalau persekutuan doa itu sulit tanda kutip ya, saudara sekalian. Sulit tanda kutip. Kita mungkin betul-betul kita perlu mengerti orang-orang yang betul-betul sulit hidup dalam dunia ini menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kita mungkin merencanakan tahun ini akan kita mengikuti program KK regional kembali. Ya, kita pergi melihat tempat-tempat yang sulit, anak-anak Tuhan yang hidup menghadapi tantangan yang sulit, betul-betul sulit. Nah, itu kita boleh belajar, mengerti. Ya. Persekutuan doa sulit ya, to some extent ya. Harus 1 jam dari rumah datang ke sini. Ya. Dan saya encourage saudara sebisa mungkin datang, kita boleh berdoa bersama-sama. Itu penting sekali bagi iman kita dan bagi pertumbuhan iman, kesehatan hidup sebagai umat Tuhan. Ya, jalan Tuhan kelihatan sulit, ya, apalagi harus setiap minggu itu terlihat sulit. Ikut Tuhan, menahan diri dan sebagainya untuk tidak mengikuti nafsu kita. Kadang-kadang terlihat sulit, tapi kita tahu itu membentuk hati dan dalam jangka panjang kita akan melihat anugerah Tuhan, penyertaan, kekuatan Tuhan, berkat Tuhan akan ada di dalam hidup kita. Tapi sekali lagi kita melihat Tuhan tidak meninggalkan umat pilihannya yang jatuh di dalam dosa seperti Yakub di sini. Dan kesalahan Yakub, dosa daripada Yakub ini tentu adalah cara Tuhan ultimately untuk menghancurkan Yakub dari self-confidence. Dengan segala kelicikan dan strateginya, Tuhan akan menghancurkan Yakub melalui seluruh kesalahannya ini. Dan dia akan menunjukkan belas kasihannya, anugerahnya kepada Yakub yang dia memang sungguh-sungguh tidak layak sebenarnya dia menerima. Dan ultimately, dari keturunan Yakublah datang sang juru selamat. Ya. Tetapi tidak seperti Yakub, anak dari Yakub itu Yesus Kristus tidak menganggap hak kesulungannya, yaitu dia yang adalah Allah, yang keberadaan dengan Allah, setara dengan Allah, itu adalah hak kesulungannya, dan yang dia yang layak menerima segala pujian dari seluruh
ciptaan dan seluruh malaikat di sorga, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu, hak kesulungannya itu, sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, digenggam dengan serakah. Tapi dia telah merendahkan dirinya, memberikannya dengan cuma-cuma kepada semua orang yang beriman percaya kepadanya. Anak Yakub itu, Yesus Kristus, tidak memanipulasi dan menggunakan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai hamba dia menyerahkan, dia taat melayani taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Anak Yakub, Yesus Kristus itu menganggap hak umatnya sebagai anak-anak Allah. Sesuatu yang telah diinjak-injak oleh kita dahulu. Kita adalah milik Tuhan, kita diciptakan Tuhan, kita bahkan yang telah ditebus oleh Tuhan, kita kadang-kadang tidak hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Tapi Yesus Kristus menganggap hak umatnya itu, hak kita sebagai anak-anak Allah, sebagai sesuatu yang sangat berharga. Sehingga dia rela membelinya dengan darahnya sendiri. Supaya kita yang beriman, percaya kepadanya, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memimpin kita ketika kita akan menghampiri meja perjamuan hari ini. Kita akan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi mengerti kebaikan, anugerah Tuhan, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, dan mendorong kita di dalam tahun yang baru ini semakin menjadi umat Tuhan yang setia, hidup dalam kehendaknya, menghargai segala privilege yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita tidak mengambil jalan pintas, tapi mau setia mengikut Tuhan di tengah tantangan, kesulitan, jawaban doa yang belum dijawab oleh Tuhan, yang belum kita bisa melihat. Kita mau hidup terus dalam kehendaknya, karena kita ingat, sadar, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kasih-Nya secara nyata dinyatakan di atas kayu salib bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita menghampiri meja perjamuan dengan pengertian demikian, hati yang bersyukur melihat Injil di dalam kehidupan daripada Yakub.